Hello Mom, kembali saya dengan Mak Evelyn. Pada saat ini I gonna say that many people said that we shouldn't teach our children to read before kindergarten because let kids be kids. Banyak orang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh loh mengajari anak kita membaca sebelum anak kita itu masuk taman kanak-kanak atau TK. Karena biarkan anak-anak menjadi anak-anak. Oke, kepada orang yang mengatakan demikian bahwasanya kita tidak boleh mengajarkan membaca kepada anak-anak, memang itu tujuannya pasti baik karena anak-anak biarkan menjadi anak-anak. Nah, di sini Bunda, porsi yang saya ingin sampaikan kepada Bunda dan kepada saya sendiri bahwasanya memang itu tujuannya baik terhadap kita. Tetapi kalau Anda tanya kepada saya, usia berapa bagusnya anak-anak dia ajar? The best age to teach our children can vary variant depending on the individual child and type of education being provided. However, Mom, there are some general guidelines based on the child development research. Ini berdasarkan riset ya Bunda. Usia terbaik untuk mengajar anak-anak kita dapat bervariasi tergantung pada masing-masing anak dan jenis stimulus yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Namun ada beberapa pedoman ya Bunda yang berdasarkan penelitian yang saya lakukan terhadap anak saya dan para saintis. Perkembangan anak pada usia dini atau usia 0 sampai 5 tahun, periode ini Bunda sangat penting untuk meletakkan dasar bagi pembelajaran di masa yang akan datang Bunda. Nah, pada usia ini anak-anak seperti sponge menyerap informasi dengan cepat. Mereka dapat mendapat banyak manfaat dari pengalaman belajar yang kita berikan berbasis permainan yang merangsang indera anak kita tersebut dan mendorong perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak kita Bunda. Nah, ini yang saya lakukan terhadap anak saya itu Nami. Saya memulai dia itu mengajar di usia 1 tahun 8 bulan ya Bunda. Di mana yang saya ingat metode yang saya lakukan adalah metode phonemes atau metode bunyi-bunyi. Atau metode bunyi di mana ketika si Itonami sudah bisa mendengar, membedakan bunyi dan mengatakan sesuatu kata, dia sudah bisa membedakan artinya. Nah, disinilah saya masuk Bunda. Tetapi dengan konsepnya itu permainan. Ketika saya melatihnya per hari itu, 5 atau sampai 7 menit itu per hari. Pertama sekali yang saya lakukan adalah Bunda, for my son can be a lot more fun for him. It's 3 minutes 5 minutes. I know it's beautiful way to build a good relationship with my boy. Dan saya menyadari bahwa ini cara yang terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan anak saya Bunda. Nah, yang saya tekankan adalah secara umum usia terbaik untuk mengajarkan anak-anak kita membaca adalah saat mereka siap secara perkembangan untuk mempelajari konsep atau keterampilan tertentu. Pengajaran yang efektif juga melibatkan Bunda pertimbangan perbedaan individual itu yang berbeda-beda setiap anak, seperti gaya belajar anak, minat anak, dan kelebihan yang dimiliki oleh anak. Pada akhirnya seorang bunda atau seorang guru yang baik dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran kita untuk memenuhi kebutuhan anak dengan berbagai usia dan tahap perkembangannya Bunda. Jadi, jika ditanya saya, the best age to teach children can vary depending on individual child and type of education. Nah, Bunda, ini adalah tahapan yang saya lakukan terhadap anak saya yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, riset yang saya sudah buat, dan itu pun Bunda saat ini dia belum bisa dikategorikan bisa membaca, masih tahap mengeja. Tetapi kita membutuhkan proses panjang dan konsepnya adalah permainan. Bermain sembari menstimulus anak yang dapat nantinya membangun hubungan baik antara Bunda dan anak itu sendiri. Nah, jika dikatakan, loh Bun, itu anak kan masih kecil. Kenapa sih harus dipaksa? Tidak dipaksa ya Bunda, tetapi distimulus. Jadi ketika saya melakukan itu rutinitas setiap hari Bunda,
Oke, jadi si anak itu tidak merasa terbeban. Oke, sama artinya seperti makan. Si itu sudah menjadi kebutuhan si anak untuk belajar atau distimulus sembari bermain. Konsep yang pertama yang saya lakukan adalah Bunda, si anak mengenal dulu huruf vowel. Apa itu vowel? A, I, U, E, O. Dilatih, distimulus. Setelah anak di 1 bulan melatih hurufnya, bunyi daripada huruf tersebut, mampu membedakan di 5 huruf. Itu saya melatihnya itu butuh berbulan-bulan ya Bunda. A, I, U, E, O, hanya di 5 huruf. Karena di setiap kata yang kita ucapkan pasti kita membutuhkan huruf vokal dikombinasikan dengan huruf konsonan. Nah, setelah si anak sudah menguasai di 5 huruf vokal, nah disinilah Bunda kita bubuhkan 1 huruf konsonan. Oke, A, I, U, E, O, B, A, ba, B, I, B, BU, Bu, BE, B, BO, Bo, dan lain sebagainya. Nah, Bunda, di dalam menstimulus anak membaca, saya menggunakan metode bunyi. Di mana metode bunyi tersebut adalah si anak mampu mendengar, membedakan bunyi-bunyi huruf yang berbeda-beda dari huruf-huruf alfabet. Nah, tidak semua kita rambai ya Bunda ya. Step pertama yang harus Bunda kuasai adalah cukup dengan melatih 5 huruf hidup atau huruf vowels. Nah, setelah anak menguasai huruf vowels, kemudian kita kombinasikan dengan 2 huruf vowel. Nah, setelah master atau menguasai di huruf konsonan 1 huruf B, babi, bu, bebo, kemudian lanjut ke ca, cicu, ceco, dan lanjut di stimulus step by stepnya. Nah, saya melatih itu butuh waktu panjang, tetapi sudah menjadi rutinitas seperti kebutuhan makan. Nah, di satu titik saya menemukan anak itu sudah mampu dan mahir mengenali, dan kita tidak menggunakan metode konvensional atau metode mengeja. Kita menggunakan itu metode fonik, yaitu istilahnya dia mampu membunyikan huruf-huruf itu menjadi atau membentuk kata. Jadi kita tidak menggunakan B A ba, B I B no. B A bang. B I U biu. Jadi dia pure atau 100% kita menggunakan bunyi ya Bunda. Nah, ini yang saya lakukan terhadap anak saya, dan prosesnya kita membutuhkan kesabaran dan teknik. Teknik yang saya pakai adalah teknik bunyi. Anak itu hanya kita latih dengan bunyi-bunyi alfabet. Tetapi caranya harus step by step, tahap demi tahap. Nah, Bunda bayangkan saja saya mengajarkan anak di 1 tahun 8 bulan dan sekarang usianya sudah memasuki 4 tahun 2 bulan. Begitu panjang ya Bunda, tetapi yakinlah di satu titik anak itu akan mahir. Nah, saya berharap ini bermanfaat Bunda bagi kita di rumah. Oke Bunda, not only for you but also for me. Okay, I hope so. Okay, my information will be useful for all of us. Thank you for your watching. Thank you.